Pacaran beda agama. Nyari masalah, bro. Ketemu lagi dengan saya, Dian Wisnu, The Love Psychologist. Gimana kabarnya lovers hari ini? Masih penuh cinta dong ya? Yang satu ini, hari ini kita khusus mau bicara tentang pacaran dan ini ada yang melakukannya. Pacaran seperti apa? Kita kenalan dulu sama yang di samping saya, yaitu... Halo lovers, nama aku Inta dan tipe pacaran yang aku lagi lakukan nih beda agama mbak sebenarnya. Jadi Ainta ini adalah mahasiswa saya dulu, tapi udah lulus ya. Yes. Alhamdulillah. Ternyata habis lulus dia punya pacar. Atau pacarnya dari dulu ya? Dari sebelum lulus. Oh, udah berapa lama pacaran Ainta? 4 tahun mbak. Oh, lama juga ya, 4 tahun ya. Iya. Gimana lovers ini? Udah berapa lama pacaran? Berapa lama? Yang itu, yang itu udah lama tuh kayaknya yang itu tuh. Yang itu belum pernah pacaran, yang ini bolak-balik pacaran. Seru-serunya tuh banyak sih ya, kalau misalkan nggak seru mungkin nggak akan tahan sampai 4 tahun gitu lovers. Cuma pasti dukanya juga banyak. Jadi kayak awal-awal tuh aku sedih banget mbak, soalnya aku gereja sendiri, terus kalau ngeliat dia sholat, ya dia sholat sendiri, aku nggak bisa nemenin, itu sedih sih. Tapi sekarang tuh lebih fokusnya tuh kayak jadi nggak bisa ngomong ke orang tuanya kalau kita lagi pacaran, itu jadinya yang paling berat sih mbak sekarang. Oh gitu. Jadi dari orang tua Ainta itu justru malah merestui hubungan kalian berdua ya? Nggak sebut restuin sih mbak, cuma ya oke lah gitu. Kalau orang tua dia yang lebih rasanya lebih berat gitu mbak. Oke, gitu. Jadi aku sekalian mau nanya-nanya sih nih mbak di sini kayak gimana ya? Nggak apa-apa ya, Ainta nggak apa-apa nih cerita gini. Nggak apa-apa sih. Semoga pasanganku juga nggak apa-apa ya. Soalnya kan lovers ini juga mungkin juga mengalami kondisi yang sama dengan Ainta. Kita berterima kasih juga dengan Ainta karena sudah mau cerita tentang pengalaman dia pacaran beda agama ya lovers ya. Jadi tolong dengerin dan kalau ada komen atau tanya silahkan di bawah ini ya. Nah, jadi beberapa bulan ini sebenarnya juga banyak banget teman-teman aku yang datang ke aku terus kayak, gue juga pacaran beda agama nih sekarang gitu. Dan kebanyakan pertanyaan mereka tuh sama kayak aku, kayak menurut Mbak Dian nih pacaran beda agama itu masalahnya ada di mana sih Mbak sebenarnya? Pacaran beda agama itu masalahnya adalah satu, karena bedanya ideologi dan beda kepercayaan. Jadi kalau kita kan hidupnya di negara yang memang agama itu menjadi hal yang paling utama ya. Jadi kalau nyari pacar, nyari pasangan hidup ya, itu pasti ditanya dulu agamanya sama apa enggak sih gitu. Padahal ternyata hanya itu yang berbeda, yang lainnya itu udah klop banget gitu ya Inta ya. Nah, jadi memang kalau beda agama itu jadi banyak challenge-nya, terus banyak pengorbanan ya, atau juga banyak usahanya supaya jadi langgeng. Jadi yang jadi masalah kalau kita bicara pacaran beda agama adalah satu, mau dibawa kemana sih hubungannya ini? Ya, sebentar aja jalanin dulu atau mau selama-lamanya. Iya benar. Jadi komitmen arahnya gitu ya mbak hubungannya. Oke. Nah mbak, kalau misalkan untuk hubungan beda agama nih, kalau untuk restu orang tua tuh gimana ya mbak? Restu orang tua, menurut Ainta tuh penting banget gak sih? Penting banget sih sebenarnya buat aku sih ya, personally aku nggak tahu kalau misalnya lovers nih di luar sana, tapi kalau buat aku penting sih. Ya. Jadi artinya ketika memutuskan untuk pacaran dengan yang berbeda agamanya dengan Ainta udah tahu bahwa ini pasti akan banyak perjuangannya nih, banyak usahanya, terus banyak hal-hal yang bisa dikompromis gitu ya, dibicarakan dengan pasangan. Terus ditanya juga mungkin mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu ya. Ya, nah jadi hubungan pacaran beda agama itu terkait dengan bagaimana apakah ini mau lanjut dan kemudian mau dibawa kemana dan orang tua setuju apa enggak dengan hubungan itu. Nah itu berat ya gitu ya. Langsung panas aku jadinya gitu. Ya. Nah kalau misalkan kayak aku tadi bilang nih mbak, aku tuh belum berani ketemu orang tua dia. Mbak Dian tuh ada saran nggak ya untuk aku atau mungkin lovers-lovers di luar sana yang mau ngomong ke orang tua kita, gimana sih cara ngomongnya untuk ngomong kita lagi ada di hubungan beda agama nih gitu. Nah memang berat sih lovers, memang kalau kita pacaran beda agama itu nggak mudah, terutama di Indonesia ya, karena kita di negara timur, terutama di Indonesia, dan agama yang sama itu memang lebih direkomendasikan, artinya lebih dipercaya untuk bisa melekatkan sebuah hubungan, karena pondasi agama menjadi salah satu
intinya adalah kekuatan dalam sebuah hubungan itu sendiri. Iya. Nah, jadi kalau udah beda, terus gimana nih pondasinya mau dibawa kemana? Jadi mungkin kalau mau bicara sama orang tua, satu yang perlu disiapin adalah mau ngomong apa sama orang tua. Cara ngomongnya kapan? Gimana ngomongnya? Terus kemudian ditanya juga orang tuanya atau orang tuanya Ainta mau ketemu nggak sih? Gitu. Tapi yang paling utama adalah kalian berdua harus kompak dulu dari semua pertanyaan yang akan diajukan oleh orang tua, ya. Pasti ditanya komitmen, mau dibawa kemana, mau ikut agama siapa, agamanya keluarga Ainta atau agama dari keluarga pacarnya Ainta. Nah, semua jawaban harus sudah tahu jawabannya dan tentunya dilihat juga kira-kira cara bertanyanya kepada orang tua seperti apa. Gitu. Karena orang tua dimanapun mereka pasti menganggap bahwa kamu cuma anak-anak, kita lebih tahu, kita lahir duluan, ya nggak sih? Lover-lovers yang orang tua juga pasti paham soal itu. Jadi mesti lihat sikon, lihat kondisi orang tua, terus sudah tahu resikonya. Dan kalau kalian mau memang tetap melakukan hubungan beda agama dan beresiko, yaitu tanggung jawab Ainta sebagai orang yang sudah cukup dewasa dan bisa bijaksana untuk menjalani kehidupan. Karena gimana pun juga, kalaupun orang tua bilang enggak ataupun iya, tetap kalian berdua kan yang berhubungan, yang menjalankan kehidupan itu, menjalankan komitmen itu. Jadi kalau bisa juga tunjukin ke orang tua bahwa orang yang saya pilih adalah orang yang benar-benar saya pilih dan kelihatan bahwa dia adalah orang yang benar gitu. Nggak cuma beda agama tapi ada hal-hal positif lain yang dia miliki dan saya tunjukin ini ke mereka. Nah, Mbak, tadi kan Mbak Dian udah bilang nih di Indonesia mungkin lebih sulit karena kita kolektif ya. Habis itu ada restu orang tua. Berarti apakah hubungan beda agama itu memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih rendah nih Mbak dibandingkan hubungan satu agama gitu? Nah, ini pertanyaan menarik banget ya. Jadi memang kalau dikatakan bahwa hubungan beda agama itu bisa saja mungkin mengalami kegagalan lebih besar. Sebetulnya tergantung juga sih. Artinya usahanya Ainta nanti dengan pacarnya atau mungkin yang lain. Karena kalau dari pengalaman saya dengan beberapa klien, ada juga mereka beda agama dan berhasil pernikahannya. Oh, ada Mbak ya? Iya, ada juga. Dan memang jadi tetap beda agama. Mereka punya anak sampai 4. Gitu ya, yang laki-lakinya Muslim, yang istrinya adalah Kristen, gitu. Jadi mereka tetap, jadi anak perempuannya ikut yang Kristen, ikut ibunya, yang laki-laki ikut bapaknya jadi Muslim. Nah, jadi mungkin bisa dibicarakan juga antara Ainta dengan pasangannya Ainta. Dan ada juga sih memang yang akhirnya bercerai karena tekanan dari keluarga, gitu. Karena memang keluarganya adalah sangat solid dan yang laki-laki diancam untuk keluar dari keluarga itu kalau tidak mengikuti keluarga. Dan laki-laki itu lebih memilih omongan dari orang tua. Jadi Ainta mesti tanya juga nih sama pasangannya Ainta, kamu lebih pilih siapa nih? Bukan milih siapa juga, tapi lebih kayak, oke, kita mesti gimana nih? Orang tua kamu udah ngomong enggak, orang tua aku juga ngomong enggak. Kita mesti gimana? We go atau kita sampai di sini aja? Gitu. Yang penting Aintanya siap juga gitu. Karena yang penting satu dalam sebuah hubungan, Ainta juga bahagia di hubungan itu dan nggak memaksakan diri untuk bahagia. Dan jangan pernah pura-pura bahagia ya lovers ya, itu lebih bahaya lagi. Pura-pura bahagia itu udah paling enggak banget ya? Enggak banget. Siap-siap. Ya. Oh, jadi ada gitu ya pasangan beda agama yang berhasil Mbak. Aku jadi agak termotivasi nih gitu ya. Jadi kayak lanjut aja pengen gitu. Nah, ngomongin komunikasi nih Mbak dan landasan hubungan beda agama supaya berhasil. Ada nggak sih Mbak kayak key sukses atau mungkin resep utama gitu untuk pasangan-pasangan ya, beda agama yang mau berhasil nih gitu? Yang ini bukan ya? Yes, betul yang itu. Ya lovers. Jadi kalau kita bicara key sukses, yang pertama adalah kamu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pasangan. Dia mau berkorban juga tentunya buat Ainta dan dia mau menyembunyikan hubungan dengan Ainta, berarti dia lebih mau menerima Ainta. Despite of everything dari family gitu kan ya, yang nggak mau. Jadi mengapresiasi pengorbanan dari pasangan, kemudian juga yang kedua adalah melakukan compromise. Jadi artinya oke, kalau misalnya orang tua terus nanya, kita mesti ngapain? Jawabnya gimana? Atau tetap aja tunjukin bahwa kita memang punya hubungan dan hubungan ini baik-baik aja. Tunjukin bahwa kita hubungannya dewasa. Kalau berantem pasti ada solusinya, ya. Terus kemudian kita juga bisa mengembangkan diri walaupun kita punya perbedaan agama, tapi kita tetap maju dan tetap bisa berhasil dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan dan sebagainya. Sehingga orang akan melihat bahwa they are nice to be together gitu. Dan orang tua pasti akan lihat mereka bahagia kok. Kenapa kita harus ngalang-ngalangin juga? Despite the differences ya. Yes, that's correct. Oke. Ada lagi nggak Mbak selain itu untuk key suksesnya? Nah, komitmen itu lagi. Jadi terus balik ke situ ya Mbak ya? Jadi boleh aja Inta tanya, sayang, kamu nggak tahu, kamu manggil pacar kamu apa? Misalnya udah 4 tahun gitu kan berhubungan dan pacaran, terus kemudian ditanya, kita mau sampai mana nih? Kita mau lanjut, berlabuh lagi sampai setahun 2 tahun ke depan, lalu kita mau tunangan, mau menikah, atau kita jalanin terus sampai orang tua
merestui baru kita menikah. Nah itu kamu juga harus punya target dan pasangan juga harus paham bahwa sebagai perempuan itu pasti kan ada limitnya ya, karena kita kan membutuhkan juga untuk reproduksi ya, dan ada waktu-waktunya kita juga nggak bisa nunggu terlalu lama, berapa lama gitu kan. Nah, kita sekarang masih muda, tapi let's say misalnya jangan sampai ya 10 tahun ke depan nggak jelas juga ya, mungkin jangan-jangan dia juga nggak berani kali berkomitmen. Jadi harus punya target in 1 year, 2 years, until 5 years kita mau ngapain berdua gitu. Oke. Kayak kalau misalnya pasangan aku nonton nih, komitmen. Aku sih sekarang dari ngobrol-ngobrol sama Mbak Dian nih, udah bener-bener ngerasa kayak, oh aku lebih ngerti sih. Dan jadi lebih kayak banyak banget nih yang harus dipikirin dan harus siap dulu dari akunya sebelum lanjut gitu. Nah aku juga nemu nih Mbak, ada suatu penelitian yang bikin aku makin yakin gitu dengan hubungan ini. Mungkin aku bacain aja kali. Boleh. Oke. Penelitian siapa tuh Ainta? Gottman, John Gottman. John Gottman. Jadi lovers, John Gottman itu dia adalah seorang psikolog dari Amerika, dia juga seorang researcher, dan dia memang menulis buku yang terkait dengan interpersonal relationship. Jadi kita dengerin aja nih hasil penelitian dari John Gottman. Yes. Oke. Dia bilang, in this I quote, instead of solving problems about religion, what is most important is whether or not a couple can establish a dialogue with their perpetual problems in interfaith relationship. Jadi mungkin kalau misalnya aku boleh ini ya, bahasa Indonesianya tuh lebih kayak daripada fokus nih ke masalahnya itu lagi, karena kan ini beda agama. Jadi mungkin lebih kayak bagaimana kalian mengkomunikasikannya atau bagaimana menciptakan sebuah percakapan tentang perbedaan yang dimiliki, gitu nggak Mbak? Ya, bener banget. Mantap. Jadi daripada kita terlalu mikirin gimana sih nyelesain masalah, mendingan kita berusaha untuk tetap mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, sehingga justru hubungan itu jadi lebih bermakna. Karena bagaimana kamu mengkomunikasikan itu juga menunjukkan bahwa kamu cukup dewasa untuk kemudian mau menjalankan hubungan beda agama yang gak direstuin sama orang tua. Kayak gitu. Ya. Nah, ada juga nih dari Audre Lorde. Ya, Audre Lorde mengatakan bahwa it is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences. Banget Mbak itu. Jadi sebetulnya itu gimana sih, bagaimana kita bisa memahami, bisa mengerti, bisa menerima ya, dan selalu mengapresiasi perbedaan itu. Karena justru kalau dalam penelitian interpersonal relationship dari Miller gitu ya, sorry nih aku jadi sebutin beberapa tokoh, tapi mungkin lovers kan taunya mungkin dari mitos, dari quotes-quotes, which is itu kadang-kadang bener juga. Tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa justru dengan adanya perbedaan-perbedaan yang kecil di antara pasangan, itu jadi percikan-percikan kayak bikin penasaran. Oh, menarik. Ya, jadi perbedaan itu dihargain aja, diapresiasi, dan emang kamu udah jatuh cinta sama orang yang berbeda sama kamu, ya udah. Right. Jadi perbedaan bukan musuh ya? Iya, jalanin tapi dengan komitmen, bukan jalanin aja. Jalanin dengan komitmen, bukan jalanin aja. Itu kayak quotes of the day buat aku deh. I will put that in my book. Wah, penting banget tuh Mbak. That's good. I think that's all sih Mbak pertanyaan dari aku. Gitu ya. Jadi mungkin lovers sekarang udah tahu ya. Jadi pacaran beda agama itu bukan dikatakan boleh atau tidak, tapi kita harus tahu resiko behind that relationship. Jadi kamu harus tahu dulu kemana hubungan itu mau dibawa. Mau dibawa jalan-jalan sebentar, jalanin aja. Mau dibawa sampai pacaran entah berapa tahun, mau teman tapi mesra, atau mau sampai menikah. Dan udah tahu bahwa orang tua itu pasti biasanya berat dalam memutuskan kamu akan ikut agama dia, gitu ya. Dan mereka akan lebih senang pasti kalau keluarganya pasangan kamu mau menerima bahwa pasangan kamu ikut agama keluarga kamu sendiri. Tapi satu lagi yang penting adalah kalian berdua harus mengkomunikasikan dulu mau dibawa kemana hubungan ini dan menentukan arahnya dan sudah tahu langkah-langkah ke depannya apa yang mau dilakukan. Sehingga hubungan beda agama sudah tidak menjadi sesuatu yang mengganjal, tapi justru menjadi challenge buat para lovers. Oke. Gitu ya? Oke lovers, moga-moga bisa benar-benar memahami ya. Hubungan beda agama itu memang banyak yang mesti dijalanin, diomongin. Tapi kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Di bawah langsung ya, aja. Ya, gitu. Yes. Semoga bisa menginspirasi. Tetap stay tune di channel YouTube The Love Psychologist. Dadah.